Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tafsir di media sosial. Dalam hal ini kita akan mengkaji terkait dengan Facebooknya Gus Nadir Syahusen. Ya, Gus Nadir Syahusen ini termasuk salah satu ilmuwan yang prolifik, banyak argumentasi, banyak ide, juga banyak karya. Tidak hanya buku, tetapi juga komentar-komentar di Facebook. Namun sebelumnya, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat serta berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera dihilangkan virus Covid-nya sehingga nanti saya punya harapan agar kita bisa kuliah tatap muka. Oke. Namun dengan kuliah online ini semoga tidak menyurutkan niat kita. Oke, kita kembali ke materi. Sebagaimana saya jelaskan pada minggu sebelumnya, bahwa media sosial ini sekarang menjadi ruang wacana. Ruang wacana, terutama dalam media sosial yang bermuatan kajian-kajian keislaman. Maka di sanalah ruang wacana keislaman itu dibangun. Sehingga siapa yang memiliki atau memegang kuasa atas wacana keislaman itu, maka dialah yang akan memenangkan kontestasi pewacanan dalam keislaman itu. Nah, jadi era digital itu menjadikan ruang maya itu menjadi arena kita dalam bersaing, berkontestasi. Nah, di situ. Oke. Nah, dalam wacana keislaman, khususnya kajian tafsir Al-Quran, ini salah satu tokoh Muslim yang berhaluan moderat, yakni beliau Gus Nadir Syahusen. Ya, ini dia merupakan salah satu tokoh yang sangat prolifik. Saya akan memperlihatkan salah satu akun Facebooknya. Ini adalah akun Facebooknya ya, akun Facebooknya. Nah, ini Nadir Syahusen. Nah, isinya banyak sekali nih dia. Ya, beliau ini banyak sekali. Oke. Namun sebelum kita kupas habis terkait dengan Facebook beliau, saya akan membedah jurnal dari sahabat saya, Bapak Dr. Mabrur, ya, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau ini membidik wacana keislaman yang dibangun oleh Gus Nadir Syahusen ini, atau kalau dalam bahasa kerennya disingkat GNH. GNH. Gus Nadir Syahusen ini sebenarnya orang Cirebon asli. Putranya beliau Kiai Haji Ibrahim Husain. Ya. Namun karena beliau mengenyam pendidikan di luar negeri, akhirnya beliau mengajarkan keislamannya ya secara resmi, secara formal maksud saya, sebagai dosen di Monash University of Australia. Jadi beliau ini bagi orang Indonesia yang mengajar di luar negeri, kampusnya Monash, Kemen ini, kampus tinggi ini. Nah, meskipun beliau ngajar di Monash University of Australia, namun beliau tetap memperhatikan
perkembangan keagamaan di negaranya Indonesia. Sehingga dia sering menyoroti problem-problem keagamaan yang ada di Indonesia juga. Ya. Sering kali untuk seketika beliau terkadang menuliskan gagasannya di Facebook, di Twitter, atau di Instagram, ya, itu semuanya ada. Kebetulan saat ini saya akan membidik Facebooknya saja dulu ya, Facebooknya. Bagaimana beliau kemudian membangun wacana keislaman di sana. Bahkan sempat apa itu jenenge, tulisan-tulisan beliau yang ada di media sosial ini kemudian dikumpulkan, dikompilasi menjadi menjadi sebuah buku berjudul sharing sebelum saring. Saring sebelum sharing. Karena apa? Karena pada era itu banyak wacana-wacana hoax terkait dengan keislaman, terkait dengan isu politik di Indonesia. Itu berita-berita itu tidak benar. Maka bagaimana untuk menghentikan itu? Maka kita harus menyaring terlebih dahulu. Nah, buku itu hasil dari argumentasi Gus Nadir yang saat itu di posting di akun media sosialnya, di Facebooknya, kemudian dikumpulkan menjadi buku yang berjudul Saring Sebelum Sharing. Jika nyaring saya cek dulu. Nah, di situ. Jadi ketika kita melihat akun Facebooknya Gus Nadir itu banyak pengikutnya. Pada tahun 2015 saja itu sudah mencapai 173.004 orang, lebih 4 orang. Pada tahun 2017 ya sudah mencapai berapa ini? 7.000 sekian lah. Bahkan sudah dibagikan sampai 4.186 kali. Nah, jadi beliau sering merespon isu keagamaan, ya. Tapi respon beliau kemudian dikomentari oleh netizen itu sudah sekian banyak ini, banyak sekali. Ya. Bahkan paling banyak itu ketika Gus Nadir mencuit terkait dengan kasus Ahok. Ya, kasus Ahok terkait dengan makna kafir. Wah, ini sudah mencapai, yang menyukai sudah 1869, bahkan dikomentari sampai 176 kali, dibagikannya ini sampai 746 kali. Ya. Wah, ini apalagi terkait dengan penafsiran surat Al-Maidah 51. Wah, ini semakin banyak sekali nih. Nah, ya bisa dilihat itu. 1981 orang, dikomentari sampai 1890 juga, bahkan dibagikan, di-share ulang itu 906 kali. Bayangkan misalkan satu orang saja nge-share, kemudian hasil share-sharean tadi di-share kembali, berapa orang yang kira-kira memperhatikan atau paling minimal membaca postingan Gus Nadir tadi. Nah, inilah kalau kita meminjam istilah kajian hadis, ini bisa menjadi mutawatir. Jadi apa yang diutarakan itu bisa menjadi mutawatir karena saking banyaknya yang meriwayatkan, menyampaikan. Itu kalau kita meminjam kajian hadis. Tapi kalau kita dalam kajian saat ini, ya isu ini menjadi viral karena banyak orang yang kemudian nge-share. Ya, share gitu tuh banyak sekali. Nah, ini karena memang orang sekarang ya seperti yang saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, paradigma kelompok milenial itu kan semuanya serba instan, mau mengkaji agama serba instan, tinggal klik. Dia mau mengkaji, dia nggak mau tahu, mau membuka kitab banyak, nggak perlu lah kita dalam mengkaji keislaman tergantung dengan isu yang berkembang saat ini apa. Oh, isu yang berkembang saat ini tentang kasus Al-Maidah 51 misalkan pada tahun 2017 kemarin itu ya. Akhirnya ya ketika orang mau mengetahui tafsiran tentang Al-Maidah 51,
maka mau tidak mau dia akan mencari rujukan pada orang-orang yang aktif di media sosial, termasuk Gus Nadir ini. Komentarnya bagaimana itu dia? Nah, itu. Oke. Jadi ini membentuk semacam wacana. Nah, jadi mau tidak mau, Gus Nadir ini telah membangun semacam wacana yang kemudian di-share, diviralkan oleh orang-orang tertentu, ya, dan kemudian dibaca oleh orang-orang yang tertentu pula. Apabila dia sepaham, maka dia akan like dan mengikuti. Akan tetapi kalau dia tidak sepaham dengan gagasan itu, maka akan di dislike, bahkan bisa saja dilaporkan sebagai ujaran kebencian atau apa, bisa jadi diblokir atau apa oleh Facebook. Nah, ini pertarungan wacana. Nah, jadi bisa lebih detailnya dibaca ini. Nah, saya akan menyoroti terkait dengan beberapa penafsiran yang sempat Gus Nadir sampaikan, posting, ya. Misalkan pada tanggal 6 Maret 2017, ya, Gus Nadir itu memposting terkait dengan tafsiran ayat tidak ada paksaan dalam memeluk agama, la ikraha fiddin. Nah, Gus Nadir menegaskan bahwa kita adalah masalah kerelaan hati. Setelah mendapat keterangan dan penjelasan, bukan pemaksaan dan tekanan. Jadi ini semacam hidayah, penekanan Gus Nadir pada akidah itu semacam hidayah, tidak bisa dipaksakan. Nah, dengan alasan Islam datang kepada manusia melalui kemampuan akalnya yang berbicara, intuisi yang berpikir, perasaan yang sensitif. Penegasan ini beliau kutip dari penjelasan Sayyid Qutb saat hendak menafsirkannya. Sayyid Qutb ini kan termasuk apa ya, tokoh pergerakan yang kemudian banyak diikuti oleh kelompok-kelompok salafis awalnya, ya kan? Tapi ini juga dikutip, bahkan dalam penafsiran yang lain Gus Nadir juga menyampaikan pandangan dari Ibnu Katsir misalkan, bahwa kata-kata la ikraha fiddin itu sudah dinasakh, sudah dihapus oleh ayat-ayat perang misalkan. Dia fair, Gus Nadir fair untuk menjelaskan ayat-ayat ini tidak hanya dari satu tokoh tafsir. Dia juga mengutip pandangan-pandangan yang lain termasuk Ibnu Katsir ini. Ternyata ayat ini juga bisa dikatakan sebagai mansuh, sudah terhapus oleh ayat-ayat perang. Bahkan dalam kutipannya terhadap Al-Qurtubi, dia menyatakan, ya, ayat ini tidak dihapus oleh ayat perang, tetapi ini berlaku khusus, ada taksis, ya, pada kelompok ahlu jizyah. Kalau dalam istilah namanya kafir dimi, orang yang bisa diberikan perlindungan, tetapi dia harus membayar pajak. Kan begitu. Nah, dalam tulisan itu pada intinya Gus Nadir menyatakan tidak benar adanya pemaksaan dalam beragama. Semuanya itu berdasarkan atas kesadaran diri. Karena ini sifatnya hidayah, tidak boleh dilakukan secara paksaan. Nah, saat itu tafsirannya itu kemudian booming, banyak yang mengikuti. Pada tanggal 8 Maret tahun 2016 nanti ya. Oke, pada tanggal Maret 2016 itu Gus Nadir juga mengomentari terkait dengan makna aulia. Aulia itu bagaimana? Apakah aulia ini pemimpin ataukah orang yang memiliki kedekatan?
Karena selama ini yang isu beredar saat itulah ya terkait dengan Al-Maidah itu, aulia itu diartikan sebagai pemimpin. Nah, dia merujuk pada At-Tabari dan Ibnu Katsir. Bahkan Gus Nadir sendiri itu mengkritik penafsiran Kementerian Agama. Gak bisa itu aulia dikatakan sebagai pemimpin. Dia kemudian membantahnya dengan mengutip pandangannya At-Tabari dan Ibnu Katsir bahwa aulia itu semacam sekutu, bukan pemimpin. Ya, sekutu, aliansi atau apalah, bukan pemimpin. Kan begitu. Nah, ini kemudian dia mempertegas pandangannya dengan mengutip pandangan Ibnu Katsir bahwa pemimpin tapi berteman dalam arti bersekutu dan bernyanyi dengan meninggalkan orang Islam. Jadi surat Al-Maidah itu tidak bisa diartikan sebagai pemimpin, tetapi bersekutu. Di situ. Bahkan lebih substansial dia juga mengutip pandangan Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya manusia telah sepakat bahwa akibat sikap dolim adalah kebinasaan dan akibat sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu, diuraikan bahwa Allah akan menolong negara yang adil meski ia kafir dan tidak akan menolong negara yang zalim meski ia mukmin. Ini pandangan Ibnu Taimiyah. Jadi dalam pandangan itu jelas Gus Nadir ini tidak mengartikan aulia itu sebagai pemimpin. Jadi seluruh penafsir itu nggak ada yang menafsirkan aulia itu sebagai pemimpin, tapi sebagai partner, sekutu atau aliansi atau apa. Itu yang dikritik oleh Gus Nadir karena selama ini wacana yang berkembang aulia itu pemimpin. Bahkan tidak segan-segan Gus Nadir juga mengkritik tafsirnya Kementerian Agama kala itu yang menafsirkan sebagai pemimpin. Maka bagaimana ini arahnya? Apakah Gus Nadir saat itu membela Ahok ataukah tidak? Kalau kita berbicara murni tafsir, nampaknya tidak ada arah bahwa Gus Nadir saat itu membela Ahok. Tapi kalau kita mengkaitkan wacana penafsiran ini dengan kontestasi politik yang berkembang di Indonesia kala itu, mau tidak mau Gus Nadir memberikan pandangannya bahwa yang dimaksud oleh Al-Maidah 51, di mana ayat Al-Maidah 51 ini memang sengaja digunakan untuk menyerang Ahok karena penafsirannya dipersempit menjadi pemimpin, maka Gus Nadir mencoba untuk tidak semacam itu, ini harus diperluas. Karena ini konteksnya bukan pada pemimpin, sehingga ketika Ahok mau menjadi pemimpin maka sah-sah saja. Karena di sini problemnya adalah aliansi tadi. Bahkan dengan mengutip pandangan Ibnu Taimiyah, di mana Ibnu Taimiyah ini juga sering diagung-agungkan oleh kelompok salafis misalkan, ya. Nah, itu memberikan arti bahwa Gus Nadir sebenarnya Ahok mau jadi pemimpin sah-sah saja. Yang penting dia mampu menciptakan keadilan. Ini loh, sesungguhnya manusia telah sepakat bahwa akibat dari sikap dolim adalah kebinasaan. Jadi pemimpin itu berlaku dolim, maka dia akan binasa. Tapi kalau dia adil, dia akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan di sini disebutkan tidak ada jaminan terkait dengan agama dari pemimpin itu sendiri. Nah, di situ. Kalau kita lebih jauh lagi berarti ternyata Gus Nadir ini memang benar-benar ilmuwan karena dia tidak tendensi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ibnu Taimiyah ini yang sering diagungkan oleh kelompok salafis ternyata juga dikutip oleh Gus Nadir. Fair dia. Menurut saya fair. Terkadang kan ada ilmuwan ya, meskipun sekalipun dia itu berafiliasi di NU misalkan. Dia ketika melihat pandangan Ibnu Taimiyah, wah itu kelompok salafis, nggak bisa itu dijadikan sebagai rujukan. Kan kadang kita tendensi ya ketika melihat siapa yang kita kutip, tapi kalau kita memang memposisikan diri sebagai ilmuwan murni, ya sudah, kita memang bisa untuk memposisikan itu. Tapi dengan catatan kita benar-benar
paham benar terhadap materi yang disampaikan. Gitu. Oke. Belum lagi misalkan tafsir Quran surat An-Nur. Ya, surat An-Nur itu kan terkait dengan HTI ya. Ini kaitan karena saat itu yang berkembang itu adalah tentang khilafah, tentang khilafah. Benarkah Allah menjanjikan kembalinya khilafah? Oh, ini sampai hadis-hadisnya juga disampaikan ini. Ya, tapi nanti silahkan dibaca sendirilah. Kalau saya membacanya semuanya nanti kita tidak akan selesai. Nanti akan saya sebutkan itu. Terus relevansinya apa, Pak, terkait dengan konteks keindonesiaan ini? Ya, saya melihat apa yang diwacanakan oleh Gus Nadir ini sejalan dengan wacana kebinekaan, di mana yang diusung adalah Islam yang membawa nilai-nilai universal. Jadi tidak membawa nilai-nilai eksklusif. Jadi bukan Islam yang eksklusif, tapi Islam yang inklusif. Islam yang inklusif, yang mengarah kepada rasa kemanusiaan. Jadi tafsir-tafsir ini yang sudah mengarah pada tafsir-tafsir kemanusiaan. Jadi paradigmanya lebih paradigma antroposentris. Dan inilah yang sesuai dengan konteks Indonesia. Misalkan aspek dalam kebebasan beragama. Jadi kan Gus Nadir juga menyoroti terkait dengan tafsiran la ikraha fid din, qad tabayyana rusyd dan seterusnya itu al-ayah. Itu menunjukkan bahwa Gus Nadir itu menyatakan kita di Indonesia itu memiliki kebebasan dalam beragama. Ya, jadi kalau kita sudah menyatakan diri sebagai orang Muslim, ya mau tidak mau kita dalam menjalankan ajarannya ya harus apa ya? Tidak ada intimidasi dari pihak lain, bebas memang. Nah, harus sesuai dengan aturannya, tapi tidak ada intervensi bahkan intimidasi dari pihak-pihak lain. Begitu juga orang yang Kristen misalkan. Dia mau beribadah silahkan, Anda bebas untuk beribadah dengan cara yang Anda yakini. Selaku umat non-Kristiani nggak boleh mengintervensi, kan begitu. Nah, paling tidak itu isu yang pertama. Jadi ada semacam ya kita mengedepankan aspek kebebasan beragama tadi, kebinekaannya memang mengarah ke sana. Belum lagi terkait dengan kelegitimasi agama. Karena selama ini legitimasi agama itu kan dijadikan sebagai senjata ya. Sebagai senjata utama untuk memperoleh kekuasaan. Nah, Gus Nadir tidak seperti itu. Kepemimpinan itu bukan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan kemampuan dan integritas dari seseorang itu sendiri. Dengan mengutip pandangan Ibnu Taimiyah tadi menegaskan bahwa kemakmuran negara itu tidak ditentukan, kemakmuran atau keadilan lah tidak ditentukan berdasarkan agama kepemimpinan itu, pemimpin itu, tapi bagaimana dia mampu bersikap adil, punya integritas dan seterusnya. Nah, ini memberi arti ke sana. Terus kalau kita berbicara terkait dengan surat An-Nur itu, Gus Nadir juga menolak adanya HTI. Ya, HTI karena HTI itu bagi Gus Nadir itu sangat utopis. Karena landasan-landasannya itu punya masalah. Ya, mulai dari hadisnya bahkan ayat-ayat Al-Qur'annya itu punya bukan ayat Al-Qur'an ya, penafsiran terhadap surat An-Nur ini loh yang bermasalah. Nah, itu hadis-hadisnya memang bermasalah. Kalau menyatakan hadis tentang HTI bermasalah, ya saya sendiri juga sudah pernah menulis tentang itu ya, di jurnal Mutawatir itu saya pernah menulis terkait dengan hadis tentang khilafah dan relevansinya terhadap kontestasi HTI itu.
Jadi nanti bisa dibaca tulisan saya di jurnal Mutawatir itu. Saya saat di jurnal itu saya menyoroti persoalan hadis-hadis yang digunakan oleh kelompok HTI sebagai sumber. Nah, hadisnya bermasalah semua itu. Nah, dalam penafsiran surat An-Nur, Gus Nadir mengatakan penafsirannya bermasalah, bukan ayatnya yang bermasalah. Penafsirannya bermasalah. Dan ini ternyata penafsiran itu kemudian dibumingkan bertahun-tahun, berabad-abad lamanya. Wah, jadi mereka yang mengagungkan HTI, ya itu sebenarnya dia itu sedang apa ya, bermimpi di dunia nyata. Kalau dalam bahasa utopis, nggak akan pernah terwujud itu. Nah, saya menulis terkait dengan milenarianisme Islam. Gerakan HTI termasuk bagian dari gerakan milenarian, dan itu sangat utopis. Imam Mahdi pun demikian, sangat utopis itu. Karena semua dasarnya memiliki masalah hadisnya, paling tidak hadisnya itu memiliki masalah. Nah, nanti bisa baca disertasi saya yang kebetulan sudah diterbitkan oleh Mengijan, ya, berjudul Milenarianisme Islam itu. Oke, misalkan kita lihat lagi sampai saat ini video Gus Nadir, kok video Facebook Gus Nadir masih tetap aktif. Dia tidak hanya mengomentari soal tafsir, karena memang background beliau itu kan ahli hukum, ya, ahli hukum. Nah, dia berbicara sejarah hukum detail, sejarah ini semuanya sejarah ini ditampilkan kesejarahannya. Rujukannya pun tidak gemen-gemen. Rujukannya itu Tarikh At-Tabari, Tarikh Ibnu Katsir, Tarikh Ibnu Atham. Ya, kalau Anda baca bukunya, bukan Facebooknya ya, bukunya itu merujuknya ke sana. Al-Baladuri dan seterusnya itu. Jadi ini quote-quote-nya Gus Nadir ini banyak sekali nih, ya. Ini syariat bersumber dari Allah dan Rasulnya. Tapi di samping itu, ya, syariah itu juga tergantung dari peranan mujtahid dalam menetapkan hukum yang tidak diatur secara jelas dan terinci dalam Al-Quran dan hadis. Jadi beliau saat ini juga menyatakan sumber Islam tidak hanya Quran dan hadis, ada yang lain, tergantung dari mujtahidnya, kan begitu. Nah, ini sudah masuk ke tafsir ini, misalkan dalam 1 April ini, ya. Dalam tafsir Qurtubi juz 1 nomor 79. Mana ceritanya ini? Khilafah Abu Bakar pertama dan seterusnya lah. Nanti silakan dicek sendiri bagaimana Gus Nadir ini mewacanakan tafsir dalam Facebooknya. Al-Qurtubi ini kan model tafsirnya model riwayah, ya. Jadi riwayat itulah, riwayat hadis dijadikan sebagai sumber tafsir. Nah, mau tidak mau perawi-perawi dari hadis-hadis itu juga akan dijadikan sebagai objek kajian, kritik. Nah, kalau dalam kajian hadis kan ada yang kritik, naqd, ya. Naqdus sanad wa naqdul matan. Nah, kritik, nah, bahasa Indonesia ini kritik. Nah, sehingga dalam tafsir Al-Qurtubi kan ada hadis-hadisnya, riwayat-riwayat. Perawinya itu juga menjadikan sebagai objek kajian. Misalkan di sini Gus Nadir juga menyebutkan ada Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abdul Razak Ma'mar, Abdul Razak As-San'ani maksud saya, terus Ma'mar, Qatadah. Nah, itu semuanya dibidik. Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ini bagaimana dia berinteraksi dan seterusnya. Ini kemudian dikritik. Ya, kritik ini bukan berarti kritik menjatuhkan, tapi dalam arti kritik ini dalam kajian hadis itu memang ada kritik sumber. Relevan tidak, kredibel tidak, kan begitu. Jangan-jangan yang dipakai itu tidak kredibel hadis-hadisnya itu. Nah, bahkan quote-nya ini dalam posternya itu disebutkan hadis palsu di masa khilafah selain juga diproduksi oleh dai dan hakim, juga diproduksi oleh konflik politik. Saya sepakat, karena ketika saya meneliti tentang Mahdism, Imam Mahdi, hadis Imam Mahdi, ternyata hadisnya juga diciptakan dalam kondisi yang sama persis dengan ini. Sama persis dengan itu. Nanti Anda bisa baca disertasi saya terkait dengan itu. Jadi banyak orang-orang yang terlibat dalam konflik.
politik. Jadi perawi-perawinya itu aktor-aktor politik, perawi hadisnya. Nah, selain itu Gus Nadir juga menyorot terkait dengan kodifikasi Al-Quran. Ono ceritane, jadi tidak tiba-tiba langsung jadi Mushaf Utsmani, itu tidak, ada ceritane. Dan seterusnya. Ya. Apakah ini dibahas hanya tafsir, Pak? Tidak, ada sejarah seperti ini ya tadi, sejarah, ada fikih, ada apa? Ada tafsir juga, termasuk ini surat Al-Baqarah turun pada tahun ke-8 Hijriah, telah berjanji yang berlangsung pada pokoknya ini tafsir-tafsir ini menurut saya sangat inspiratif. Jadi kalau kalian suka kajian-kajian model klasik yang mempersoalkan kemapanan, ya, maka ini menarik, unik. Karena kalau saya melihat Gus Nadir ini sudah mengikuti pola postmodernisme. Postmodernisme. Logika yang dibangun ini logika postmodernisme. Jadi dia benar-benar kritis. Sumber-sumbernya juga kredibel, tidak asal ngomong tanpa sumber, ada sumbernya. Lah kok di dalam Facebook ini terkadang tidak disebutkan, Pak? Terkadang disebutkan, terkadang tidak. Kalau tidak, Anda bisa bertanya langsung atau paling tidak Anda baca bukunya lah. Gus Nadir kan juga menerbitkan banyak buku ya, termasuk di Mizan juga ada. Nah itu. Jadi Anda bisa baca tulisan-tulisan beliau terkait dengan tafsir. Jadi disinilah saya kemudian menyimpulkan bahwa media sosial ini memang menjadi ruang kontestasi wacana keagamaan yang digunakan oleh Gus Nadir saat itu. Ya, saat ini tokohnya Gus Nadir. Nah, minggu depan kita nggak tahu nanti siapa ya nanti ya. Nah, semoga nanti ada tokoh-tokoh yang lain lah misalnya. Ya. Ada lagi misalkan kayak Pak Munaim Siri ya. Kalau Pak Munaim Siri ini lebih kesejarahan Al-Quran ya, itu semuanya posting di media sosialnya. Nah, jadi kajian-kajian ke tafsir, kajian-kajian ke Quran sekarang eranya sudah menggunakan media sosial. Dan inilah kalau dalam bahasa saya itu akademisi apa ya, akademisi milenial lah, dia pokoknya menggunakan media sosial itu untuk menuangkan gagasan keislaman dia. Nah itu ya, jadi nanti Anda bisa mengikutinya. Oke, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kalau tidak ya alhamdulillah kalian sudah pada paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.